Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang Samudra Pasai. Nama saya Bilqis, Saya Revanina, Saya Cecilia, saya Kesha, saya Safa. A few moments later. Di sini yang pertama kita akan menjelaskan tentang sejarah, yaitu Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Meurasilu pada tahun 1267 Masehi. Setelah masuknya Islam, Meurasilu berganti nama dengan Malik Al-Saleh. Ia juga bergelar Sultan Malik Al-Saleh. Sultan Malik Al-Saleh memerintah pada tahun 1287 sampai 1297. Pada masa pemerintahannya, ia didatangi oleh seorang musafir dari Venetia atau Italia pada tahun 1292. Bernama Marco Polo. Melalui catatan Marco Polo, diketahui bahwa Raja Samudra Pasai bergelar Sultan. Wilayah kerajaan menjadi daerah di Nusantara yang pertama kali dikunjungi oleh para pedagang dan pelayar. Hal ini dikarenakan letaknya yang strategis di jalur perdagangan internasional, yakni di pesisir utara. Tempatnya di dekat kota Lokseumawe di Aceh. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Peurlak dengan Raja pertama Malik Al-Saleh. Pada masa jayanya, Samudra Pasai merupakan pusat perniagaan penting di kawasan, yaitu dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negeri seperti Cina, India, Siam, Arab, dan Persia. Komoditas utama adalah lada. Selanjutnya adalah puncak kejayaan. Kerajaan Samudra Pasai berhasil mencapai puncak kejayaan pada pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir atau Sultan Malik Al-Tahir II 1326 sampai 1345. Di bawah pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, Samudra Pasai berkembang menjadi pusat perdagangan internasional. Setiap tahun kerajaan Samudra Pasai mampu mengekspor lada, sutra, kapur, barus, dan emas dalam jumlah besar. Pada masa ini pemerintahan Samudra Pasai terus menjalani hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun Arab. Pada masa kejayaannya, Samudra Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dirham. Uang tersebut digunakan sebagai uang resmi kerajaan. Di samping sebagai pusat perdagangan, Samudra Pasai juga pusat perkembangan agama Islam. Kerajaan Samudra Pasai memiliki pengaruh di pelabuhan-pelabuhan penting di Pidie, Perlak, dan lain-lain. Selanjutnya Raja-Raja Samudra Pasai. Yang pertama yaitu Sultan Malik Al-Saleh yang menjabat 1267 sampai 1297. Sultan Malik Al-Saleh adalah pendiri dari Raja pertama Samudra Pasai. Dia adalah orang dari bangsa Arab yang datang ke Sumatera pada abad ke-13. Yang kedua, Sultan Muhammad yang menjabat 1297 sampai 1326. Sultan Muhammad adalah putra Sultan Malik Al-Saleh. Yang ketiga, Sultan Muhammad yang menjabat 1326 sampai 1346. Sultan Ahmad adalah putra Sultan Muhammad dan menggantikannya pada tahun 1326. Yang keempat, Sultan Al-Malik Al-Zahir yang menjabat 1346 sampai 1377. Sultan Al-Malik Al-Zahir adalah putra Sultan Ahmad dan menggantikannya pada tahun 1346. Yang kelima, Sultan Zainal Abidin yang menjabat 1377 sampai 1405. Sultan Zainal Abidin adalah putra Sultan Al-Malik Al-Zahir dan menggantikannya pada tahun 1377. Yang keenam, Sultan Zainal Abidin II yang menjabat 1405 sampai 1433. Urutan Raja Samudra Pasai yang keenam ialah Sultan Zainal Al-Abidin. Ia adalah putra Sultan Zainal Abidin dan menggantikan kepemimpinan pada tahun 1405. Yang terakhir yaitu Sultan Mahmud yang menjabat 1433 sampai 1464. Sultan Mahmud adalah putra Sultan Zainal Abidin II dan menggantikan kepemimpinan ayahnya pada tahun 1433. Selanjutnya adalah letak kerajaan. Kerajaan Samudra Pasai berdiri pada tahun 1267. Kerajaan Perlak terletak di wilayah Perlak, Aceh Timur, Nangro, Aceh Darussalam dengan ibu kotanya di Bandar Khalifah. Selanjutnya ada peninggalan Kerajaan Samudra Pasai.
Yang pertama, lonceng Cakradonya. Salah satu peninggalan terpenting dari Kerajaan Samudra Pasai adalah lonceng Cakradonya. Lonceng ini berukuran 125 cm dengan lebar 75 cm. Lonceng ini banyak misteri yang menyelimuti asal-usul dan fungsi sebenarnya dari lonceng ini. Yang kedua, ada kuburan kerajaan. Peninggalan lain adalah kuburan kerajaan di daerah sekitar Kerajaan Samudra Pasai. Terdapat beberapa lokasi kuburan kerajaan yang diyakini sebagai tempat peristirahatan para raja dan anggota keluarga kerajaan. Meskipun lokasinya telah diidentifikasi, banyak misteri yang belum terpecahkan, seperti makam raja yang sebenarnya terletak di setiap kuburan tersebut. Yang ketiga, prasasti dan artefak. Prasasti dan artefak dari Kerajaan Samudra Pasai juga menjadi saksi sejarah yang menarik. Prasasti ini yang ditemukan di sekitar wilayah Aceh memberikan wawasan tentang kehidupan sosial, politik, dan agama Islam pada masa itu. Yang keempat ada sistem hukum Islam. Salah satu warisan penting dari Kerajaan Samudra Pasai adalah sistem hukum Islam yang diterapkan di wilayah tersebut. Meskipun sumber-sumber tertulis tentang sistem hukum ini, namun beberapa catatan menunjukkan adanya praktik hukum Islam yang kuat dalam menjaga ketertiban sosial dan menjalankan keadilan di Kerajaan Samudra Pasai. Yang kelima, pengaruh budaya Arab dan Persia. Kerajaan Samudra Pasai memiliki hubungan dagang yang kuat dengan kerajaan-kerajaan Islam di Asia Tenggara, seperti Arab dan Persia. Pengaruh budaya Arab dan Persia dapat dilihat dalam seni, arsitektur, dan literatur yang berkembang di kerajaan ini. Berbagai peninggalan Kerajaan Samudra Pasai menjadi bukti bahwa kerajaan tersebut pernah mencapai kejayaannya. Keruntuhan Samudra Pasai. 1. Konflik keluarga. Penyebab keruntuhan Kerajaan Samudra Pasai dipengaruhi dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Salah satu faktor internal penyebab runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai adalah adanya konflik keluarga kerajaan yang mulai terjadi pada akhir abad ke-14. Buntut dari konflik ini adalah perang saudara dan perebutan kekuasaan di dalam istana. Untuk menyelesaikan konflik, Sultan Pasai mencari bantuan ke Kerajaan Malaka yang awalnya membuahkan hasil, akan tetapi bantuan dari Kerajaan Malaka ini pada akhirnya membawa dampak lain yang membuat Kerajaan Samudra Pasai semakin dekat pada keruntuhannya. 2. Berdirinya Kesultanan Malaka. Kerajaan Malaka berdiri pada awal abad ke-15 yang membuat munculnya pusat politik dan perdagangan baru di Malaka yang lokasinya lebih strategis dibanding Samudra Pasai. Hal ini juga yang membuat Kerajaan Samudra Pasai perlahan-lahan mulai mengalami keruntuhan. Seiring berjalannya waktu, keberadaan Samudra Pasai dan di kawasan Malaka mulai melemah akibat dominasi sektor perdagangan Kerajaan Malaka di wilayah tersebut. 3. Diserang Portugis. Salah satu penyebab keruntuhan Samudra Pasai adalah penyerangan Portugis pada abad ke-16. Pada 1511, Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque penyerang Malaka dengan membawa kekuatan 15 kapal dan 16.000 pasukan. Setelah berhasil menaklukkan Malaka, Portugis mulai menguasai wilayah-wilayah strategis yang menjadi pusat perdagangan di kawasan Selat Malaka, termasuk Samudra Pasai. Lama-kelamaan Portugis pun menguasai sebagian besar wilayah Samudra Pasai yang menandai runtuhnya kerajaan. Wilayah Kerajaan Samudra Pasai yang sudah runtuh karena diserang Portugis jatuh ke tangan Kesultanan Aceh. 4. Diserang Majapahit. Faktor internal yang menjadi penyebab keruntuhan Samudra Pasai runtuh adalah serangan dari Kerajaan Majapahit dari Jawa Timur. Samudra Pasai yang berhasil menjadi pusat perdagangan strategis di Selat Malaka akhirnya membuat Kerajaan Majapahit berambisi untuk menyatukan Nusantara dengan cara menyerang Kerajaan Samudra Pasai. Selain itu, serangan Majapahit terhadap Samudra Pasai juga didorong oleh adanya perlakuan yang tidak pantas dari Sultan Ahmad Malik Az-Zahir terhadap putri Majapahit, Raden Galuh Gamarancang. Alhasil pada 1345 sampai 1350 Majapahit Gajah Mada diperintah oleh Raja Pahit Hayam Wuruk untuk menyerang Kerajaan Samudra Pasai. Awalnya Majapahit hanya menyerang pada perbatasan Perlak, tapi mereka gagal karena wilayah itu dijaga ketat oleh pihak Samudra Pasai. Akibatnya Gajah Mada memilih mundur terlebih dulu sembari mencari strategi baru untuk menyerang Samudra Pasai dari dua arah, yakni darat dan laut. Serangan darat yang dilakukan Majapahit juga gagal, tetapi mereka berhasil membawa pasukan ke dalam istana setelah menginvasi lewat laut. Serangan Majapahit ini pun membuat Kerajaan Samudra Pasai mulai mengalami kemunduran. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.